Pagi ini kita akan memanfaatkan ruang ibadah agung ini dengan mempelajari kenyataan-kenyataan Alkitab. Ini bukan sejarah, ini Alkitab, kenyataan Alkitab tentang agama. Kenapa? Saya percaya masih ada orang yang masih terkurung dalam dilema, mempercayai sesungguhnya agama yang telah dia anuti sudah atau masih diheret dengan tanda tanya, inikah betul-betul agama yang tepat? Inikah betul-betul agama yang tepat? Karena kenapa? Di dunia pada waktu ini, saya tidak terhitung sudah berapa banyak agama, dan akan banyak lagi agama-agama yang muncul. Seiring dengan waktu, perjalanan riwayat bumi ini, apa agama? Pada mulanya bumi ini wujud, yang menyebabkan akhirnya di akhir-akhir riwayat bumi ini semakin subur. Poin yang cukup terang, jelas untuk mengukuhkan pendirian dan kepercayaan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut. Di gereja SDA Pandan dan memikirkan, benarkah agama SDA ini? Benarkah agama SDA ini? So, perhitungannya banyak sudut yang menjadi faktor sejauh mana kebenaran gereja SDA bagi Anda. Pastor pun begini juga, elder pun begini juga, apalagi umatnya. Dan pada pagi ini semoga soalan-soalan yang sepertinya kita beroleh jawaban. Apa itu agama sebenarnya? Apa definisi atau maksud agama? Agama ialah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan. Kau percaya kepada Tuhan, semua agama percaya dia memiliki Tuhan dengan sifat-sifat kekuasaan Tuhan yang dia terima dan ajarkan dalam kepercayaan itu. Dan agama itu merupakan satu penerimaan ajaran atas perintah Tuhan itu. Kalau secara ringkasnya, agama itu ialah kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Kepercayaan kepada yang paling berkuasa. Itulah agama. Berapa yang paling berkuasa di muka bumi ini dan di surga? Sehingga Kristen pun tak terhitung di denominasi, tak terhitung cabang-cabang Kristen pada hari ini. Sedangkan Seventh-day Adventist sekalipun bukan hanya satu aliran. Mungkin yang tidak berapa terdedah kepada sumber-sumber yang berlegar di luar sana tidak tahu. Dalam gereja kita sendiri, saya aliran apa, kau aliran apa? Kau aliran apa? Di dalam gereja SDA ada SDA Reform. Sudah pernah dengar di sini? Atau ada penganutnya di sini? Dulu di Tobo ada SDA Tongkat Gembala, tapi sekarang telah pulih. Tongkat Gembala telah kembali pulih kepada kepercayaan Seventh-day Adventist sekarang. Itu di dalam SDA. Ada lagi kepercayaan yang sama dengan kita berbakti pada hari Sabtu, hari Sabat. Sepertinya Yesus benar, true Jesus. Hari Sabat juga mereka beribadah. Dan kalau diceritakan lagi banyak, denominasi Kristen ini begitu ramai.
Semua percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana dengan penerimaan ajaran dan perintahnya? Ajarannya sama? Perintahnya sama? Di situ ada perbedaannya. Ajarannya berbeda. Karena penyembahannya juga berbeda. Dan perintahnya juga berbeda. Mari kita lebih lanjut lagi memperhati dalam ayat-ayat Alkitab. Allah agamanya apa? Pertanyaan budak-budak, pertanyaan ini kan. Tapi pernah berpikirkah pertanyaan ini? Allah agamanya apa? Tuhan itu agamanya apa? Hari ini ada orang mengatakan Allah itu bukan Kristen. Allah itu sebenarnya dorong punya bahasa asli Jawi. Allah itu Yahweh. Ada orang mengajarkan begitu hari ini, berlegar di media-media. Tapi baik kita rujuk Alkitab saja untuk melunturkan serta menghancurkan kekeliruan yang membuat kita kadang terheret dalam dilema. Ya saya tidak sebutkan ayat karena tertera di sana, saya ingin jelaskan saja. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi, menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi Ia membentuknya supaya untuk didiami. Ada Tuhan yang lainkah? Dia sendiri mengatakan merujuk Alkitab, akulah Tuhan, tiada yang lain. Jadi kenapa ada berbeda kepercayaan? Kalau hanya atas satu Tuhan, tiada yang lain, kenapa telah terjadi begitu banyak sumber ajaran kepercayaan? Yesaya 42:8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku. Gelarnya sorga, tempat tinggal kita yang utama itu nanti ialah masih sebagai gelarnya langit baru, bumi baru. Jadi sejarah tentang penciptaan itu masih sebagai dasarnya. Amin. Masih tepat hari perbaktian Anda? Hari yang ke-7 tepat. Pertama poinnya tepat, jangan pilih hari yang lain. Karena walaupun sampai di surga 1000 tahun saja kita tinggal di tempat Allah Bapa, kemudian Yerusalem baru diturunkan kemana? Langit baru, bumi baru. Ingat itu. Sejarahnya kewujudan langit baru, bumi baru berasal dari penciptaan bumi yang pertama. Amin. Ingat itu kenapa kita berhari Sabat di surga. Jangan pilih hari perbaktian yang lain lagi. Dan jangan mengakui sama saja. Sama sekali tidak sama. Sama sekali tidak sama. Tidak sama sekali. Hari yang ke-7 itu hari Sabat Tuhan Allahmu, hukum mengatakannya. Apakah Allah pencipta segala agama? Apakah Dia yang mencipta semua agama ini? Supaya orang jadi keliru. Yesua mengatakan, ketika di zaman Yesua, sebelum pun zaman Yesua, sudah ada beberapa kepercayaan. Jadi Tuhan yang membuatkan perpecahan kepercayaan itu. Allah yang membuatkan perpecahan kepercayaan itu. Yesua mengatakan, ketika ini orang Israel sendiri ini, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ada sudah yang menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan waktu itu. Itu sebab perkataan Yesua ini keluar dari mulut Yesua sendiri. Sebab ada sudah Allah lain yang disembah selain pada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ya, untuk beribadah tujuannya mereka mau menyembah.
Siapa yang mereka sembah yang lain lagi ini? Waktu zaman Yesua, mereka mau beribadah, tapi kepada yang lainnya. Di sini sudah tercatat dalam Alkitab, ada kesesatan waktu itu. Siapa yang menyesatkan? Dosalah yang menyesatkan. Siapa sumber dosa? Iblislah sumber dosa. Dan usaha itu berkembang. Jangan letakkan hanya satu nama agama, dia bilang iblis. Letak lagi banyak supaya ramai kita yang nanti benar-benar kalau tidak begitu peduli, asal ada agama apa dia bilang. Dan Yesua menegaskan, ada sudah Tuhan lain atau dianggap tempat sembahan lain waktu itu. Siapa sembahan itu? Sembahan nenek moyang. Kemudian Allah orang Amori, Allah Efrat, Allah orang yang tidak menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang lain ini, ilah-ilah yang lain ini biasanya mempunyai perintah arahan yang berbeda sekali dengan Tuhan yang disembah oleh Yesua. Sejak itu sudah berkembang adanya agama. Sebelum pun sudah berkembang adanya agama. Waktu zaman Nuh pun sudah ada agama yang lain yang dipercayai oleh orang lain. Bila perintah Tuhan sampai kepada Nuh, Nuh memberi perintah itu, orang tidak percaya perintah itu. Artinya ada sudah kepercayaan lain waktu itu. Ada sudah agama lain waktu itu, tapi belum ada gelarnya agama itu. Tapi ketika ini ada sudah gelarnya, ada sudah namanya agama itu pada waktu itu. Itu secara ringkas bahwa heretan perjalanan sejarah bumi ini telah wujud berkembang banyak agama. Tapi masih ada kepercayaan yang percaya kepada pencipta, yang menyembah hari, menyembah waktu, serta menyembah pencipta, waktu dan ketetapan pencipta. Juga di bumi ini dan di sorga masih ada orang yang setia untuk itu. Bila pula kewujudan Kristen. Dalam sepanjang perjanjian lama tiada nama Kristen sana. Carilah sampai terbeliak mata mencari pun tiada Kristen di sana. Ada murid Kristus sebelum perjanjian baru? Siapa nama murid Yesus sebelum perjanjian baru? Tidak ada yang kita tahu nama murid Yesus sebelum perjanjian baru. Dalam perjanjian baru memang wujud pengikut Yesus. Yang pertamanya 12 rasul dan selanjutnya banyak perempuan, banyak orang yang mempercayai Yesus. Hanya satu-satunya sumber rujukan yang jelas merujuk kepada Kristen dalam Alkitab Kisah Rasul 11 ayat 8. Tapi dalam terjemahan bahasa Melayu ada beberapa ayat yang lainnya lagi. Tapi dalam terjemahan Indonesia ini yang jelas menyatakan bahwa kenyataannya benar-benar merujuk Kristen. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 6, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu yang pertama kalinya disebut Kristen. Herodes pun pernah juga berkata seumpama ini, hampir-hampir kau menjadikan saya Kristen. Ketika Paulus sedang berbicara kepada Herodes. Ini kewujudan Kristen pertama untuk Alkitab. Murid-murid Yesus yang pertama kalinya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Dalam kamus mengatakan maksud Kristen ialah orang yang memihak kepada Yesus Kristus. Tapi begitu ramai orang yang memihak Yesus Kristus dalam agama Kristen. Saya tidak boleh hafal nama-nama Kristen di Sabah pun
banyak pecahan Kristen di Sabah. Dan salah satunya Kristen SDA. Kristen yang sedia dalam api orang bilang. Maksud Kristen ialah orang yang memihak kepada Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Mari kita lihat ciri-ciri yang benar-benar Kristen sejati. Mengenal agama yang benar. Jika kau keliru tentang agama SDA ini karena banyak aliran, lebih satu sudah tahu aliran SDA ini. Hati-hati. Oi, pastor SDA, pastor UBS itu bukan SDA itu. Dia tongkat gembala itu dari POM itu. Sebab kau tahu kan kenapa dia tongkat gembala? Dia tidak makan daging kan? Tongkat gembala betul-betul vegetarian pun. Mereka tidak makan apa-apa. Jadi pastor UBS itu tongkat gembala itu. Betul kan? Mari kita lihat. Bukan hal makan itu ciri-ciri Kristen yang sebenar. Kristen yang sebenar, maka maralan naga itu kuda perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Kristen yang sejati. Dan perhatikan agama Anda. Agama apa yang Anda anuti dan ajarkan? Apa ajaran agama Anda? Kristen yang sejati akan diperangi keturunannya, dibenci, tidak disenangi oleh iblis yang telah mewujudkan begitu ramai cabang-cabang Kristen. Karena kenapa dia dibenci? Betul-betul hukum ini menjadi kebencian bagi Kristen yang lain. Hukum berapa yang menjadi kebencian betul Kristen yang lain? Hukum yang pertama, jangan ada Allah di hadapanku. Orang lain benci, Kristen lain benci. Tidak, mereka setuju, amin. Kita pun setuju, amin. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Setuju orang yang lain, Kristen yang lain setuju. Kita pun setuju, amin. Hukum yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Setuju? Setuju. Kristen yang lain setuju. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kristen yang lain setuju? Kenapa tidak? Itu kan bukan hukum baik yang hukum keempat itu. Hukum kan? Jadi siapa ini yang diperangi keturunannya ini menurut hukum? Yang pemelihara Sabat. Pastikan ini. Di perjalanan sejarah bumi ini, di tempat kerja Anda juga diperangi sebab pendirian Sabat. Di waktu bersekolah Anda juga sering kali tertekan dan tersisih karena Sabat. Pada waktu 94 saya tingkatan 5, saya ambil 14 mata pelajaran. Kenapa? 14 mata pelajaran ini pandai-pandai betul kan? Oh, ini bodoh-bodoh betul kalau begitu. Sejak saya beli duduk. Kenapa? Karena waktu itu kerajaan masih membuatkan jadwal pemeriksaan jatuh pada hari Sabat. Jadi saya sedia ambil 14 mata pelajaran, walaupun 4 mata pelajaran itu saya tidak guru. Tapi saya ambil saja sebab kalau elektif yang lain ini masuk hari Sabat, gagal lah. Dan betul-betul mata pelajaran yang lain elektif itu yang saya ambil masuk hari Sabat. Sains tambahan, sains tambahan ini fisik, kimia, biologi, matematik tambahan jatuh hari Sabat semua. Sedangkan itu mata pelajaran yang saya minati betul, jatuh hari Sabat semua. Dan akhirnya tidak tercapailah hasrat atau cita-cita sebab mata pelajaran tidak tepat sudah dengan cita-cita yang dikehendaki. Sekarang ini pun sudah nyata ini menurut hukum ini. Hanya satu bahagian dalam hukum yang dibenci betul oleh Kristen yang lain.
Perhatikan dan tanyakan. Hukum yang kelima, apa? Hormati ayah dan ibumu. Orang benci kayak itu? Tidak, semua orang setuju. Kristen lain semua setuju. Keenam, jangan berzina. Dan yang seterusnya, semua setuju. Tiada yang menentang hukum itu. Hanya yang ditentang betul ialah hukum hari Sabat. Ingat ini Wahyu 12 ayat 17. Siapa yang membuatkan hukum hari Sabat sangat dibenci, marahlah naga itu. Marahlah naga itu. Salah satu bahagian dari hukum itu yang sangat utama, yang mengingatkan tentang siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi, itu jangan dipakai. Itulah usaha iblis yang membuatkan kacau banyak agama. Lalu orang mengatakan, oh sedang naik begitu agama, mengajar naik supaya kita bagus-bagus antara satu dengan yang lain. Betul, semua bagus. Tetapi yang bagus di pandangan mata Tuhan hanya yang tepat dengan apa yang Tuhan kehendaki. Memiliki kesaksian Yesus Kristus. Di sini kesaksian Yesus Kristus, banyak kesaksian Yesus Kristus tahu. Yesus Kristus dibaptis dengan cara bagaimana, dan Kristen yang lain dibaptis dengan cara bagaimana? Yesus Kristus di Sungai Jordan kan, keluar dari air, artinya dia diselam, dibenamkan dalam air. Dan Kristen lain, supaya mudah, jangan susah-susah. Kesaksian Yesus, ambil gayung, disebutlah 3 nama, kemudian siram. Oke, sudah dibaptis. Kesaksian Yesus itu dalam Alkitab tidak sama sekali. Kesaksian Yesus, sejarah hidup Yesus tidak pernah mengambil makanan yang memang diharamkan. Tapi kesaksian Kristen lain, semua makanan boleh makan, halal. Di mana Yesus bersaksi tentang kesaksian itu? Dari Kristen lain. Berasal dari naga ajaran itu. Anda masih di haluan yang benar, tepat, ajaran agama Anda masih tepat dengan apa yang dinyatakan dalam Wahyu, tepat, belum ada kurangnya. Anda perhatikan dengan rinci. Kita harus dituntun oleh Roh Al-Kudus memperhatikan ajaran agama kita. Ajaran agama SD khususnya. Benar kamu memenuhinya atau tidak? Jika tidak memenuhi ini, maka pemilik agama itu ialah si naga besar atau si iblis, pemilik agama itu. Tidak payah huraikanlah semua jenis agama. Anda tahu, Anda dengar ajaran-ajaran mereka, bukan? Bila Anda bertanya, Anda akan tahu, Anda akan dikabarkan apa ajaran itu. Kalau sembah patung, terang-terang langgar hukum yang kedua kan. Asal ada patung, agama yang benar kan menurut Tuhan pencipta langit dan bumi. Asal mau dirikan patung untuk disembah sebagai hal laluan untuk mau menyembah Tuhan, agama yang benarkah? Salah dengan hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung. Kenyataan dan kesaksian Yesus Kristus dalam Yohanes 3 ayat 17, 7 ayat 8. Kenapa jadi Kristen selepas perjanjian baru? Kenapa dikaitkan dengan nama Kristus Yesus selepas perjanjian baru, tidak perjanjian lama? Sebab Allah mengutus anaknya. Siapa nama anaknya itu? Ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Karena kenapa? Dia adalah penyelamat. Dia disebut Kristus. Itu sebab kita mengikuti Yesus Kristus. Supaya saya jadi kaya, supaya jadi kebalan, supaya saya jadi handsome, lawa, pakai susu apa semua yang besar-besar deh. Jangan ada Allah lain di hadapan. Boleh bilang melanggar juga yang Wahyu kan tadi. Jadi itu kalau ada ajaran dari gereja SDA yang membolehkan perkara-perkara itu bukan ajaran yang sebenar.
Kristen yang sejati. Itu loh waktu Yesus mengajar di bait Allah, ya Yesus, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Ini di depan orang waktu itu. Kau tutun kau kopi ada hobok ya. Memang kau tutun kau ada hobok ya, nonton buka. Oh, Pak. Iya, nak kopi ikan Tuhan Yesus. Namun aku datang bukan atas kehendak sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kenapa dia katakan tidak kamu kenal? Sebab siapa yang pernah memandang Allah? Siapa yang pernah bertemu muka, bersalaman, berdampingan, duduk makan bersama dengan Allah? Tidak ada. Tapi Tuhan Yesus Kristus, dia duduk makan sama, cari ikan sama, limpas di ladang yang sama, kasih sembuh, ada di tempat keramaian yang sama. Dan supaya kamu kenal siapa itu Allah. Apa tujuannya Yesus datang? Supaya kita kenal siapa Allah, supaya bumi kenal siapa penyelamat, supaya bumi kenal siapa Allah. Karena itu Yesus katakan, kita karena berdoa kita kali kira nyatakan. Sebab Yesus menyatakan siapa Allah itu. Awas. Dalam penganut gereja SDA ini kita tidak tahu siapa aliran Reform, aliran Tongkat Gembala ataupun aliran Lunar di sini. Sebab semua pun berhari Sabat. Semua pun menjunjung tinggi nama Tuhan. Tapi awas, ajarannya tidak menegakkan hukum dan kesaksian Yesus Kristus. Jika lain pun nama agama itu, bukan SDA, Kristen, nomadi Kristen, harus Kristen kisah, nomadi dibilang tidak pada sabut sudah apa Kristen sebab bukan SDA. Tapi dia menegakkan hukum dan ajaran serta kesaksian Yesus Kristus, tidak namanya. Mungkin satu hari nanti nama SDA akan punah. Kenapa? Umat-umat itu akan dibunuh. Jadi jangan tulis lagi nama SDA. Kalau ditulis nama SDA, sekejap punah. Tapi kalau tidak nama SD, Kristen apa itu? Sana pandang. Macam orang beribadah pada hari Sabtu. Macam orang tuh semua hukum 10. Kesaksian Yesus Kristus pun orang amalkan semuanya. Kristen apa itu? Sangaran di Kristen depok adil. Kenapa? Mungkin satu hari nanti, itu kita tidak tahu. Tapi buat waktu ini, buat masa ini, tidak hal kita Kristen Seventh-day Adventist tidak ditegak untuk melakukan amal ibadah kita tepat dengan apa yang Alkitab tuntut, apa yang Tuhan tuntut. Tidak hal pun sekarang. Tapi ingat, dalam Wahyu sebentar tadi mengatakan, orang Kristen yang sejati dibenci oleh naga. Berakhir sudah puas hati. Anda tahu agama, kau tahu betul agama. Saya percaya dilema menghilang. Kau mau cari agama apa lagi? Kau tidak mau cari agama manapun lagi, karena kau sudah pasti ajaran agamamu kau sudah pasti, hukum-hukum dalam agamamu kau sudah pasti, kesaksian dalam agamamu kau sudah pasti. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang benar-benar menjunjung Kristus Yesus ialah Kristen yang sejati. Dan Kristen yang sejati mengajarkan ajaran-ajaran sehaluan dengan kesaksian dan hukum-hukum Tuhan. Siapakah gereja itu? Sampai hari ini, saya pada waktu masih umur 17, macam saya tidak puas hati betul dengan SDA. Sebab kata kenapa saya tidak puas hati? Waktu itu saya masih muda, 17 tahun. Saya tidak puas hati karena saya kenal anggota gerejanya. Di mana saya sendiri anggota di sana. Banyak peminum, pemabuk,
perokok di sana, silap-silap ada juga penagih di sana. Betul kan yang kerja SD ini? Saya coba-coba mempelajari ajaran gereja yang lain-lain. Tapi bila Alkitab menjadi panduan untuk belajar, tidak akan masuk lagi kemana pun ajaran dari gereja yang lain, karena gereja yang lain memberikan ajaran yang benar-benar tidak sehaluan dengan hukum dan kesaksian Yesus. Setiap kali dia pulang, saya mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Bukan sebab saya pastor, tapi dia adik saya. Jadi saya katakan kepadanya, berubah sudahkah kepercayaanmu? Kenapa kau percaya sudah pada hari Ahad untuk pergi beribadah? Dia katakan, saya tidak percaya, tapi keluarga saya tidak bahagia. Masih bersaksi hukum Tuhan di dalam hatinya, tapi dalam amalnya tidak. Di hati terpahat hukum Tuhan, tapi dalam amalnya tidak. Semoga diberi kekuatan. Saya selalu berdoa. Saya akhiri perbulan kami biasanya dengan doa. Semoga dia diberi kekuatan. Satu waktu, satu hari nanti, hukum yang terpahat tetap di hatinya masih dapat membawa dia keluar dari perangkap tuntutan rumah tangganya. Saya katakan, bagaimana dengan makan minum? Di rumah kami, dia katakan, tidak kami masak. Saya senyum. Suami saya tidak suruh masak kalau yang haram. Jadi, macam mana? Kau sudah ikut dengan suami kau Kristen, Arsi? Macam mana kau tidak izinkan suamimu? Itu undang-undang saya dari dulu. Sangat kasihan kan? Ini rumah tangga. Ini rumah tangga di saya sendiri. Sangat kasihan. Dia menegaskan, tadi pagi anak sulungnya pulang di rumah. Subuh-subuh lagi sudah pulang di rumah. Apabila pulang di rumah, anak-anak mereka pergi sembahyang di gereja. Sebab di rumah itu tempat tinggal saya dan ibu saya sendiri, bapak saya. Karena bapak saya bapak dan ibu saya tinggal bersama dengan kami di rumah saya. Jadi apabila pulang cucu-cucu, mesti ke gereja. Bagaimana dengan tuan-tuan rumah yang ada di sini? Saya sudah mendengar kesaksian beberapa ibu di sini, melihat kesaksian beberapa ibu di sini. Sekalipun ayah atau istri atau suami bukan di aliran yang memelihara hukum dan kesaksian Yesus Kristus, tapi atu atau nenek berusaha untuk membawa cucu. Semoga berkesempatan untuk menyadari bahwa penyembah Kristen yang benar adalah penjunjung hukum dan kesaksian Kristus. Karena kenapa jadi Kristen? Secara ringkas tadi, Allah sudah utus siapa? Yesus Kristus, dan kita inilah pengikut Yesus Kristus. Karena apa yang Yesus Kristus tegakkan, Dia memperkenalkan siapa Allah yang disebut dalam perjanjian lama itu dengan dirinya sendiri hadir di bumi. Itu sebabnya hari ini saya Kristen. Itu sebabnya Anda juga Kristen hari ini. Kau Kristen SDA kenapa? Karena hanya SDA yang menegakkan hukum dan kesaksian Kristus. Ajaran gereja SDA yang menegakkan hukum dan kesaksian Kristus. Jika ada keciciran atau ada ketelanjuran ajaran agama yang tidak menegakkan hukum dan kesaksian Kristus, boleh buang amal itu. Jika dia bertentangan dengan hukum dan kesaksian Kristus. Semoga pada pagi ini, walaupun begitu ringkas, lebih kurang dalam setengah jam saja, ayat
tidak terlalu banyak, tapi semoga memberi kekuatan kepada Anda bahwa Anda berada di jalur yang selamat, di jalur agama Kristen SDA yang masih menegakkan junjungan terhadap hukum dan kesaksian Yesus Kristus. Andai kata satu hari nanti SDA yang ada di Pandan pun tidak menegakkan hukum Yesus Kristus, hukum dan kesaksian Yesus Kristus, jadilah Kristen yang sejati, walaupun tanpa nama SDA. Bukan ada gereja SDA itu Yerusalem baru di sorga, tiada. Yerusalem di sorga, Yerusalem baru di sorga, tiada nama SDA sana, tidak ada. Jadi sekalipun jika seandainya aliran kita dilanda, ditakluk oleh sinaga dan dihempaskannya lah, diinjak-injaknya sudah hukum dan kesaksian Yesus Kristus, keluarlah dari sana jika itu terjadi. Tapi sehingga sekarang SDA menegakkan hukum, menjunjung tinggi hukum dan kesaksian Yesus Kristus. Tapi jangan lagi pilih SDA yang lain, yang dia katakan asal kalau bukan vegetarian tidak masuk surga. Selesai semua. Kristen SDA. Ada sudah Kristen SDA begitu. Asal tidak vegetarian tidak masuk kerajaan surga. Saya tanya kembali dengan orang yang mengatakan, vegetarian kah yang masuk surga atau sebenarnya fruitarian warga surga? Hanya sekadar vegetarian kah warga surga? Sekadar vegetarian. Vegetarian Adam dan Hawa pada mulanya? Bukan. Tapi tidak istilah fruitarian, bah. Belum pernah dengar. Dari situ tak saya sendiri. Belum saya baca tulisan Ellen G. White fruitarian. Siapa-siapa pastor pun tidak ajar begitu. Tapi sebenarnya Adam dan Hawa bukan vegetarian, tahu? Bukan. Asalnya Adam dan Hawa bukan vegetarian. Betul atau tidak? Apakah Adam dan Hawa pemakan sayur sebelum jatuh dalam dosa? Tidak. Sayur itu untuk apa? Rumput-rumput untuk apa? Untuk binatang. Bukan untuk manusia. Manusia hanya makan buah-buahan. Kacang-kacangan itu semua hanya manusia makan setelah jatuh dalam berdosa. Jadi tidak sampai betul kan, hanya vegetarian saja yang mau dicapai. Alang-alang jadi fruitarian. Semoga pada pagi hari Sabat ini, walaupun selingan di penutup itu tidak selalu berlegar dalam ajaran gereja kita, tapi sematkan dalam pikiran. Jangan kalau hanya setakat vegetarian. Kalau betul-betul mau berpikir tentang bagaimana makan minum di surga. Semoga Tuhan memberkati. Saya percaya Anda diyakinkan bahwa garis di mana Anda sedang berpijak sekarang ini dalam nama terdaftar di persatuan manapun juga di dunia ini, Gereja SDA masih sebagai penegak hukum dan kesaksian Yesus Kristus. Tidak payah lari di mana kalau masih menegakkan hukum dan kesaksian Yesus Kristus. Semoga Anda dikuatkan, Anda tidak akan khawatir, Anda tidak bingung lagi. Anda sudah pasti. Apa yang Anda hendak cari, Anda sudah dapat jawaban. Apa yang Anda hendak temukan dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca bersama sebentar tadi. Tuhan memberkati kita.